menjadi menjadi lokal yang ikan bukan itu kenyamanan buat aturan ya contohnya tidak boleh membuli atau apa yang sering anak bapak harapkan di lokal kita ini apa lagi boleh silakan buat terbilang tapi boleh buat kamu yang sudah selesai tempel di sini ya ada ini yang sudah selesai bawa ke depan satu saja ya satu saja kalau satu kita berapa ada 26 kan nah, berarti 26 kesepakatan bulan yang harus kita sepakati nanti ya
dalam budaya positif itu kita tidak boleh memakai kata tidak lagi, tidak boleh atau dilarang, bukan seperti itu lagi. Selanjutnya filosofi KHD. Oh kemas, siapa yang tahu apa itu filosofi KHD? Ingkang sosun sulodo, ikmadio mangkaso, tutburi handaya. Ini bagi orang Jawa saja yang bisa hasil melapaskan ini. Ingkang sosun sulodo, ikmadio mangkaso, tutburi handaya. Artinya seseorang di tengah kesibukan yang harus juga mampu membangkitkan atau membuka semangat. Tutburi handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Jadi ingkang sasutulodo itu artinya menjadikan seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri tauladan di depan, memberikan contoh, memberikan tauladan yang baik. Ingmadio mangkarso, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah siswa dan siswi kita mampu membangkitkan atau menumbuhkan semangatnya. Kemudian Tutburi handayani memberikan dorongan moral atau semangat kepada peserta didik kita dari belakang. Jadi kalau kita lihat filosofi KHD di sini yang selama ini kita gaungkan, ya, ini bisa menjadi semacam introspeksi diri kita. Kita sudah sampai di mana? Sudahkah kita menjadi tauladan? Sudahkah kita membangkitkan atau membuka semangat peserta didik kita? Sudahkah kita memberikan dorongan moral kepada peserta didik kita? Dari 3 filosofi KHD ini kita sudah sampai mana? Nah, ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, makna disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu apa yang terlintas di benak kita? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan kepada peraturan. Ya, seperti itu kan Ibu. Nah, disiplin. Nah, disiplin itu berarti patuh dan taat, kan gitu. Jadi kata disiplin juga sering juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, dari dulu kita waktu mungkin zaman sekolah, kalau orang tidak disiplin pasti nanti konsekuensinya hukuman. Padahal disiplin itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak sama sekali kita gunakan hukuman. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gimana cara anak itu patuh? Nah, kita buatlah peraturan. Yang melanggar peraturan tidak disiplin. Selama ini itu yang kita lakukan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ya, dengan ketidaknyamanan. Bapak dan Ibu, menurut KHD, nah ini menurut KHD, disiplin itu seperti apa? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena merdeka itu artinya bebas mengutarakan pendapat, ya kan? Bebas dalam artian ini ialah bebas terbatas masih dalam payung hukum. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dimulai dari dirinya sendiri, yang muncul di dalam dirinya sendiri.
yang memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak tuh disiplin itu sudah muncul dalam dirinya, bukan dari eksternalnya. Ya, motivasi internalnya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Pihak lain ini ialah motivasi eksternal untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan